Taiwan mencatat penambahan 44 kasus impor dan 10 kasus lokal positif COVID-19 pada 9 Februari. Kasus lokal mencakup 5 yang sebelumnya dites negatif, 4 adalah sekeluarga di Kaohsiung dan 1 adalah kerabat sekeluarga yang positif di New Taipei. Di lain pihak, penanganan kluster ASKI Computer Corp telah memasuki tahap akhir. Dalam proses pemulihan kerja, ada 7 PMA Filipina yang terdeteksi positif, tapi semuanya tidak berisiko menular. Wali Kota Taoyuan Cheng Wen-chan tanggal 9 mengonfirmasi pemulihan kerja ASKI akan dibagi menjadi 2 tahap. 行政人员那么可以先行在这个不同的区域来恢复营运。那现场的作业人员要等前进指挥所确定没有风险，超过了14天，那么才能够营运。 Penanganan 5 kluster yang muncul dari kluster Bandara Taoyuan kini perlahan-lahan memasuki tahap akhir dengan total kasus positif 321 orang. Cheng beranggapan cakupan vaksinasi kaum lansia di Taoyuan telah melampaui standar CECC dan adalah yang tertinggi di antara 6 metropolitan. Namun untuk selanjutnya meningkatkan kekebalan lansia, Pemkot akan memberikan lebih banyak insentif bagi pengasuh pendamping, termasuk perhitungan jam kerja 1,5 jam, bonus dari CECC dan juga Pemkot total $985. Produsen kertas besar di Taiwan, Yuan Fengyu, mengumumkan kenaikan harga tisu Interfol pada akhir Februari untuk menutupi naiknya harga bahan baku impor seperti pulp, kemasan, dan daya listrik melampaui 40% dalam setahun silam, di mana ada yang bahkan naik 1 kali lipat. Harga aktual di pasar akan bervariasi, tergantung pada saluran distribusi, tapi rata-rata naik 8%. Untuk merek Mayflower, harga banderol paket 12 bungkus tisu 100 lembaran naik dari $135 menjadi $145. Untuk merek Delight, harga paket 6 bungkus tisu 70 lembaran juga meningkat dari $78 menjadi $82. Menghadapi tekanan kenaikan harga, PX Mart dan Simple Mart mengadakan kegiatan diskon atau meluncurkan merek tisu sendiri. Sementara produsen kertas besar lain yakni Chenglong mengatakan masih mengevaluasi apakah akan ikut naik harga. Inflasi impor terus membesar, harga kertas tisu, kacang kuning naik banyak, sementara harga pasar berjangka minyak nabati seperti minyak kelapa sawit dan minyak kacang kuning juga terus melambung. 劳力不足缺工的问题，然后产量整个下降。另外，气候的影响能够出口的量就减少。去年的6月中，每一吨是860块美金提货了，那昨天是1350块，又快要1倍了。 Harga minyak kelapa sawit di pasar berjangka terus meningkat sejak tahun lalu, bahkan sempat mencatat rekor tertinggi $1.374 Amerika per ton pada tanggal 7. Di hari yang sama, harga minyak kacang kuning di pasar berjangka juga sempat mencapai $0,6647 per pon. Untuk produk makanan, pajak bisnis kacang kuning juga sepenuhnya dihapus. Diharapkan bisa meringankan tekanan terhadap kenaikan harga barang. Taiwan akan segera mengizinkan kembali impor produk makanan dari Fukushima, Jepang yang terpengaruh bencana nuklir 11 tahun lalu. Keputusan itu didasarkan pada sejumlah hasil riset termasuk laporan risiko makanan impor dari NTU yang menunjukkan paparan radiasi tingkat rendah di semua kelompok usia, berarti risiko kanker sudah bisa diabaikan. 去年12月份的时候，英国相关的研究呢，大概0.0016是否每年。 整体来讲，癌症风险大概就是1000万公斤，不会是0，但是是一个不是那么高风险。 Namun ada dokter toksikologi yang masih mengungkapkan kekhawatiran atas ditemukannya sejumlah bahan radioaktif di Jepang, termasuk iodium, cesium, dan strontium dengan waktu paruh berkisar dari 8 hari hingga 30 tahun. 对碘131或铯134，毕竟过了10年，当然说相对，我想残留量会比较低。 可对于铯137，它半衰30年，还有铯90半衰高达29年，所以我们还是不可大意啦。 Ada 3 prinsip yang ditaati dan 3 kebijakan samping yang turut dipromosikan. Namun tak sedikit ormas yang beranggapan ini tidak bisa menghapuskan kesangsian. 那辐射安全标准呢，不表示它就是没有辐射。
Yayasan Konsumen mengusulkan penerapan sistem resume untuk melacak sumber produk. Sementara itu untuk produk istimewa seperti jamur dan daun teh yang mudah mengandung sisa radiasi, pakar toksikologi menganjurkan diberlakukannya kebijakan susulan.